Eee, pada waktu bulan April lalu, tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata, senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget karena saya tahu proses hukum itu kalau berjalan dengan normal, itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Makanya saya bilang ini permainan tingkat tingkat tinggi, ini pangkat-pangkat jenderal ini yang seharusnya ini. Kapoldanya yang bertanggung jawab ini. Kapolda yang harus dipecat. Kalau perlu juga dia dihukum, biar dia rasakan bagaimana, sakitnya. Kalau dia memang benar-benar jahat, berbuat salah ini, berbuat kriminal ini, mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Kalau Isu Manubulu, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang rohaniawan, ya, paling tidak saya bersuara, ya. Tapi kalau Kapolri, presiden mau tutup telinga, nanti Tuhan saya yang akan bicara. Saya berharap suara ini, Kapolri bisa dengar dan juga Bapak Presiden Joko Widodo bisa bisa dengar. Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pendeta Yusuf Manubulu meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk memecat Kapolda Jawa Barat, saudara. Wah, ada apa dengan Kapolda Jawa Barat ini? Sehingga Pendeta Yusuf Manubulu meminta Presiden Jokowi dan Kapolri untuk melakukan pemecatan terhadap oknum Kapolda ini. Oleh karena ini alasannya di dalam video yang berikut ini. Pada waktu bulan April lalu, tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata, senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget karena saya tahu proses hukum itu berjalan kalau berjalan dengan normal, itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Makanya saya mengajukan proses pra-peradilan karena, pengacara saya dan saya pun tahu bahwa itu cara yang tidak benar. Itu mengkriminalisasi orang Kristen hamba Tuhan, ya. Dan ini sungguh sangat cara-cara yang keji, ya. Dan kemudian saya, dibawa ke Polda dan apa yang terjadi? Saya langsung ditahan, ya. Saya bertanya kepada Polda pada waktu itu, oknum-oknum penyidik pada waktu itu. Saya bilang, "Kenapa ini sesuatu yang dipaksakan?" Pada waktu itu saya masih fokus dengan, eee eee, formalnya, ya, artinya harus ada surat panggilan dulu, diminta keterangan dulu, sebagai saksi dulu, terus kemudian gelar perkara, hadirkan dulu saksi ahli, baru kemudian ditetapkan seseorang itu bersalah atau tidak, ya. Tapi ini sama sekali tidak ada. Tidak ada gelar perkara, tidak ada panggilan pertama, ya, polisi tiba-tiba langsung mengepung dan menangkap saya. Nah, ternyata teman-teman, jalan ceritanya itu, ya, bahwa ada satu konten atau satu channel YouTube yang namanya channel Bumi Islam, ya. Teman-teman perhatikan baik-baik saya jelaskan ya, channel Bumi Islam. Dia mengupload YouTube, mengupload video. Video itu isinya
seorang yang bernama Aman Suherman. Nah, Aman Suherman itu bersaksi di gereja, ya. Itu tidak ada yang suruh, Aman Suherman tidak pernah menyuruh itu untuk di-upload di YouTube. Tapi tiba-tiba Bumi Islam ini karena dengan tujuan yang licik, yang jahat, dia videokan, ya, entah bagaimana sampai di tangan channel Bumi Islam ini. Terus kemudian begitu dia videokan di YouTube kesaksian Aman Suherman, maka kelompok yang sumbu pendek ini, MUI Jawa Barat ini panas, ya, panas. Karena apa? Karena merasa kata-kata yang disampaikan Aman Suherman itu kata-kata penistaan, ya. Karena kekuatan mereka cuma di situ. Sedikit-sedikit penistaan. Padahal Aman Suherman cuma bilang, "Saya akan mengobok-ngobok Muslim Sunda." Ya. Saya tidak membela Aman Suherman. Terlepas apapun, saya cuma mau menceritakan jalan ceritanya, ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, Aman Suherman ini tidak melakukan penistaan. Kenapa? Karena sebelum kata-kata obok-obok itu sudah pernah jadi lagu. Waktu dulu kalau teman-teman masih ingat tahun-tahun 90-an ada penyanyi cilik waktu itu namanya Joshua, dia nyanyi lagu diobok-obok, diobok-obok. Kan itu hal yang biasa, ya. Itu kan bahasa yang umum. Pengertiannya apa? Kan bukan berarti diobok-obok itu dipukul atau dihancurkan. Itulah penyampaian di dalam videonya yang mereka upload oleh saudara Aman Suherman. Dan kemudian tiba-tiba kaum MUI Jawa Barat panas, marah, merasa ternista, ya, merasa ternista. Saya nggak tahu hati mereka ini ada Tuhan atau enggak. Ya, boleh dong saya bertanya, boleh dong, ya. Ada Tuhan atau enggak? Kalau ada Tuhan kenapa sih sedikit-sedikit kok emosi kayak begitu? Padahal cuma dibilang diobok-obok. Aman Suherman langsung dicari kemana-mana. Ya, mereka menggunakan kepolisian untuk tangkap Aman Suherman. Pada waktu itu Aman Suherman karena ketakutan dia mau lari ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Dan kemudian dia naik bis, pada waktu turun di stasiun bis, langsung di situ dia ditangkap sama polisi. Nah, yang menjadi masalah ini kan videonya channel Bumi Islam. Terus kemudian si Aman Suherman dipanggil, diperiksa. Ya saya nggak tahu mereka punya jalan pemeriksaan seperti apa. Ucluk-ucluk Yusuf Manubulu yang ditangkap. Ya, Aman Suherman itu ditangkap tanggal 7. Karena sesuai dengan laporan dari Badrul Munir, ya. Badrul Munir itu salah satu pengurus MUI di Jawa Barat. Dia yang melaporkan itu. Nah, Aman Suherman ditangkap tanggal 7. Kemudian entah rekayasa bagaimana si Ahmad Wiyagus si Kapolda ini, akhirnya kok muncullah Yusuf Manubulu yang dikambing hitamkan, dijadikan sebagai tersangka. Itulah kemudian tanggal 10 itu kenapa Aman Suherman dulu ditangkap, karena videonya itu yang berbicara di situ adalah Aman Suherman, ya. Yang upload itu adalah channel Bumi Islam. Coba, nanti teman-teman sendirilah yang menilai betapa jahatnya ini Kapolda Jawa Barat ini, ya. Saya tidak tahu apakah dia pernah sekolah, pernah belajar, tapi kok aneh ya, bintang 2 kok punya cara kerja kayak begini, ya. Artinya
Dengan begitu mudah orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu channel Bumi Islam loh, yang upload video itu. Kok larinya ke Yusuf Manubulu? Coba kalian bisa bisa nilai sendirilah, bisa hakimi sendiri, teman-teman masyarakat, ya. Nah, yang saya anehnya seperti, para pemimpin-pemimpin agama ini, makanya boleh dong saya bertanya, apakah mereka ini punya Tuhan atau enggak? Kok bisa direkayasa kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Amit-amit deh kalau saya lihat ini, ya. Kenapa saya bicara begini? Sekali lagi, saya mencintai kepolisian. Jangan sampai kepolisian ini dimanfaatkan sedikit-sedikit menjadi alat, menjadi algojo untuk menangkap, memenjarakan kaum minoritas. Jangan begitu. Kita ini punya hak yang sama. Kami ini sama-sama warga negara Indonesia. Ya, kita punya hak yang sama. Katanya Indonesia negara hukum. Makanya saya tulis, ini tanggung jawab siapa? Oke? Ini tanggung jawab siapa, teman-teman? Tanggung jawab Kapolri kah? Atau tanggung jawab Presiden Joko Widodo? Ya, ini tanggung jawab siapa? Teman-teman tolong kasih komentar. Siapa yang bertanggung jawab kalau polisi semena-mena kayak begini? Orang yang tidak bersalah ditangkap loh. Berapa banyak air mata keluarga saya, istri, anak saya, ya, secara tiba-tiba orang yang mereka sayangi kok dibawa ke tempat yang sangat sangat tidak manusiawi gitu loh. Kalau saya bersalah, saya rela di penjara. Tapi kalau rekayasa begini, kapan kepolisian, ya khususnya Jawa Barat ini bisa maju? Kapan kepolisian Indonesia? Kan sebelumnya itu terjadi juga kasusnya Sambo. Coba lihat, sudah jelas-jelas Sambo yang tembak, terus kemudian muncullah rekayasa seolah-olah, siapa, si Joshua melakukan pelecehan. Nah, kasus yang begini tidak boleh lagi terjadi. Makanya Kapolri harus bertanggung jawab nih. Dan saya minta Presiden Joko Widodo, saya sangat salut dengan Presiden Joko Widodo. Di dalam pemerintahan beliau, Indonesia sedikit mengalami kemajuan, ya, sedikit mengalami kemajuan, mulai terasa ada perubahan. Tapi kalau penegak hukum, institusi kepolisian, institusi negara yang bertugas untuk mengedepankan kebenaran, artinya yang salah harus dihukum. Tapi kalau petugasnya yang melakukan kesalahan, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus, ya, mengambil sikap, mengambil langkah. Saya bersuara ini karena saya sayang Polri. Saya mau Indonesia ke depannya lebih maju. Jangan diskriminasi, ya, karena kami kaum minoritas, terus kemudian seenaknya saja jadi korban, ya. Tolong dicek Kapolri, Bapak Listio Sigit, ya. Pada waktu itu saya juga sempat terhubung, saya sudah tulis surat pada waktu itu, tulis WA, ya, bahwa, proses hukum yang saya alami ini tidak wajar. Tapi jawab Kapolri pada waktu itu apa? Iya lagi dimediasi. Mediasi apa? Omong kosong. Mediasi dengan orang-orang yang hatinya jahat, dengan kelompok-kelompok yang licik begini, tidak bisa dimediasi. Karena di hati mereka itu sangat jahat. Mereka itu ingin supaya kelompok minoritas itu semuanya mengalami siksaan. Dengan tujuan apa? Supaya kekristenan tidak boleh berkembang di Indonesia. Suara Injil tidak boleh sampai, ya. Karena dalam video-video itu saya banyak sekali mengupload
orang muslim yang percaya Tuhan Yesus. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu hal yang menimbulkan kemarahan buat mereka. Nah, makanya saya bersuara nih, ya. Saya bersuara, ini apakah Listio Sigit yang mundur atau si Ahmad Wiyagus yang harus dipecat? Ini tindakan kejahatan loh, ya. Dia kepolisian, tapi dia sebagai penjahat, ya. Saya perlu kemarin saya sudah pertunjukan sedikit dan saya akan perlihatkan sedikit ya. Ini surat pra-peradilan ya. Ini ada lambang nih, teman-teman ya. Ini lambang pengadilan nih. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini di atas ini ada nama saya nih. Ya, Yusuf Manubulu. Oke, jelas ya, teman-teman? Yusuf Manubulu. Oke. Nah, saya perlihatkan halaman selanjutnya bahwa yang mengupload ini adalah channel Bumi Islam. Saya tidak ada masalah sama sekali, malah dijadikan sebagai tersangka. Saya dikriminal loh. Bayangkan lembaga yang paling terkemuka, institusi yang paling terkemuka untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, tapi kok bisa jadi alatnya kejahatan. Saya akan perlihatkan teman-teman ya. Nah, ini. Mereka tidak menyangka kalau saya nanti akan bahas ini ya. Bentar ya, teman-teman. Mereka pikir polisi-polisi itu, mereka pikir sudah aman mereka nih. Ini. Ya, kelihatan nggak ya? Bumi Islam ya, kelihatan? Ya, itu ya teman-teman ya. Channel YouTube akun Bumi Islam. Ya. Channel Bumi Islam yang upload, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap. Luar biasa kejahatan. Ya. Kejahatan yang dilakukan. Kalau orang biasa yang melakukan kejahatan masih bisa dianggap dimengerti. Ini kepolisian loh, institusi yang menegakkan kebenaran. Masa cara kerja kayak begini? Ya, saya bersuara terus ini supaya Kapolri ada tindakan, ya, ada tindakan. Apakah mundur? Karena dia harus bertanggung jawab. Kapolda itu kan diangkat oleh Kapolri. Dia harus bertanggung jawab. Orang macam apa yang diangkat ini? Ya, ataukah Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat yang dipecat? Saya tidak minta muluk-muluk. Seharusnya saya minta Ahmad Wiyagus ini harus dihukum juga. Karena dia mengorbankan orang lain loh. Beda sekali Indonesia dengan luar negeri. Saya kesaksian sedikit ya. Saya punya teman yang hidup di luar negeri. Pada waktu itu namanya cuma salah dicatat saja. Dia punya anak 3. Tapi dimasukkan imigrasi hanya 2. Imigrasi pada waktu itu teman saya cuma bertanya, "Kenapa ya, kok anak saya 3 tapi dicatat di data kependudukan kok cuma 2?" Karena imigrasi merasa bersalah. Karena, negara di mana teman saya berada ini luar biasa ya, keadilan, menjalankan proses hukum itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena didasari dengan, kekristenan ya, mayoritas di sini. Makanya hukum kalau didasari dengan kebenaran semua itu berjalan baik. Imigrasi langsung meminta nomor rekening kepada teman saya, "Kasih nomor rekening kalian." Karena apa? Karena mereka bersalah. Padahal cuma salah catat loh. Cuma salah catat.
Kalau di Indonesia, wah sudah nanti kita perbaiki. Ini imigrasi langsung minta nomor rekening, ditransfer berapa? 550 juta. Imigrasi merasa bersalah loh, padahal cuma salah masukin nama. Saya di kelurahan di Indonesia, sudah salah masukin nama, salah masukin agama mereka tulis, ya. Saya punya cucu saja ditulis di situ agama Islam. Loh kok aneh kalian ini? Itulah Indonesia. Makanya kita yang mencintai Indonesia, kita harus bersuara. Kalau tidak, sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju-maju, teman-teman. Ya, Pak Jokowi sudah berjuang sekuat tenaga supaya ada perbaikan. Ayo kita semua bersuara supaya yang tidak benar itu menjadi sorotan. Ya, yang tidak benar itu harus kita memberikan suara supaya mereka itu paling tidak mereka berhenti. Ya, tapi kalau mereka punya rasa malu, punya rasa tanggung jawab, mundur. Apalagi sebetulnya sangat wajar kalau orang yang bersalah itu harusnya dihukum, ya. Dia mengorbankan, merusak nama baik saya, dan membuat saya harus menderita, ditahan selama 6 bulan lebih, ya. Saya punya anak nangis, istri nangis. Saya orang yang mereka kasihi dipisahkan, terus menjalani sidang berkali-kali, seperti kayak seorang penjahat gitu loh, diborgol, naik mobil, puluhan orang dengan apa namanya, tidak ada pendingin, tidak ada AC. Ya, kalau kita sudah dibawa ke pengadilan itu untuk disidang, waduh panasnya luar biasa. Tapi itulah yang kami alami, ya. Nah, teman-teman, itulah dia ungkapan hati Pendeta Yusuf Manbun yang meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk melakukan pemecatan terhadap oknum Kapolda Jawa Barat. Mengapa? Berdasarkan permintaan Pendeta Yusuf Manbun bahwa Kapolda Jawa Barat sangat berbahaya dan ia melakukan penangkapan terhadap Pendeta Yusuf Manbulu tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di negara ini. Dan menurut Yusuf Manbulu ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Nah, teman-teman, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang perlu kita perhatikan di dalam proses penangkapan Pendeta Yusuf Manbulu pada tahun lalu. Yang pertama, Pendeta Yusuf Manbulu ditangkap, dia didatangi oleh polisi sebanyak 50 orang, saudara. Wow, sungguh sangat menyedihkan sekali, saudara ya. Pertanyaan kita, apakah Pendeta Yusuf Manbulu ini adalah seorang DPO atau seorang teroris, ya, atau seorang penjahat kelas kakap, sehingga dia didatangi sebanyak 50 orang polisi dengan senjata lengkap. Wah, untuk apa banyak-banyak? Dan sebanyak itu polisi mendatangi Pendeta Yusuf Manbulu. 2 orang saja sudah cukup. Sebab Pendeta Yusuf Manbulu bukan seorang penjahat kelas kakap, bukan juga seorang teroris, dan bukan juga seorang TPO, bukan. Ia adalah seorang rohaniawan, ia adalah seorang pendeta. Ya. Tidak perlu polisi diturunkan sebanyak 50 orang, saudara. Ini kocak. Ini yang membuat kita kocak terhadap para penegak hukum ini. Ya. Yang pertama, yang kedua, proses penangkapan Pendeta Yusuf Manbulu tidak sesuai dengan prosedur yang normal, ya, yang mengatakan seharusnya ada panggilan, ada gelar perkara, menghadirkan saksi ahli, baru ditetapkan orang tersebut bersalah atau tidak. Di dalam proses penangkapan Pendeta Yusuf Manbulu sama sekali hal ini tidak dilakukan.
dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Main tangkap saja, tidak akan mengindahkan prosedur dalam menangkap seseorang. Ini tindakan kriminalisasi dan persekusi terhadap para hamba Tuhan dan apologet Kristen. Saya melihat mengapa polisi diturunkan sebanyak 50 orang. Dikira pendeta Manu Bulut itu mentalnya mental kerupuk, supaya tertekan batinnya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Yesus dan hidup dalam Yesus, tidak takut dengan tekanan dunia. Saya mau katakan itu, tidak takut tekanan yang berasal dari dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada penjelasan pendeta Yusuf Manubulu, dia ditangkap karena kesaksian pendeta atau kesaksian saudara Aman Suherman. Dan kesaksian itu diupload oleh channelnya Bumi Islam, bukan channelnya pendeta Yusuf Manubulu, bukan. Ya, tadi kita sudah melihat tadi di dalam video itu bahwa yang mengupload video Aman Suherman itu adalah pemilik channel Bumi Islam. Ini sangat kocak, saudara. Channel Bumi Islam yang mengupload video Aman Suherman, yang ditangkap adalah pendeta Yusuf Manubulu. Ini sangat-sangat kocak dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Channel yang lain yang mengupload video Aman Suherman, loh, kok tiba-tiba pendeta Yusuf Manubulu yang ditangkap? Ini sangat kocak sekali, teman-teman. Ya, ini sangat kocak sekali. Ini cara-cara yang bagi saya cara-cara konyol yang tidak ada faedahnya. Saya akan mempertanyakan, apakah pihak kepolisian mereka itu sudah belajar atau tidak, sehingga tindakan-tindakan mereka tidak sesuai dengan pada prosedurnya. Bumi Islam yang mengupload videonya Aman Suherman yang harusnya diciduk adalah pemilik channel Bumi Islam itu, karena yang mengupload video Aman Suherman dan juga Aman Suherman yang perlu diciduk. Tetapi mengapa pendeta Yusuf Manubulu yang ditangkap? Ini sungguh sangat kocak sekali, saudara. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya mereka itu sudah menargetkan pendeta Yusuf Manubulu, ya. Sebab konten Yusuf Manubulu di dalam YouTube-nya yang menghadirkan orang-orang yang murtadin, dan orang-orang yang murtadin ini mereka bersaksi dan menceritakan kehidupan mereka di channelnya pendeta Yusuf Manubulu. Dan mungkin para katrun, ya, mungkin para makhluk halus, ya, para orang-orang yang sedikit-sedikit tersinggung, yang mereka marah dan mereka tidak terima dengan konten-konten kesaksian yang ditampilkan di channelnya pendeta Yusuf Manubulu. Ya, saya melihatnya di situ. Saudara. Nah, maka saya teringat ketika Yesus ditangkap, saudara, dan diadili di mahkamah Pontius Pilatus. Ya. Pilatus mengatakan pada saat itu, ia tidak menemukan sama sekali kesalahan Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Massa memfitnah, ya, menuntut Yesus Kristus harus disalib. Dan inilah yang terjadi atas kehidupan pendeta Yusuf Manubulu. Difitnah dan ditangkap, lalu dipenjara. Ya. Orang lain yang bersalah kok bisa larinya kepada pendeta Yusuf Manubulu? Ya. Channelnya Bumi Islam yang mengupload video Aman Suherman, kok bisa pendeta Yusuf Manubulu yang ditangkap? Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan komentar saudara setelah melihat videonya? Berharap teman-teman untuk berkomentar dengan komentar yang baik
supaya orang lain yang membaca komentar saudara diberkati. Demikianlah video saya kali ini. Bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.